Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Beliau adalah Kepala Balai Veteriner Lampung. Tema kita adalah strategi penguatan teknis Pusat Kesehatan Hewan dalam mendeteksi, merespon, dan mengendalikan penyakit hewan. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Sesi pertama banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah, ini tadi yang di sesi pertama itu terkait soal keberadaan Puskeswan di wilayah Balai Veteriner. Kan ada 4 wilayah provinsi. Itu provinsi. Empat provinsi. Silakan, Pak. Ya, Mang terus aja kan di kegiatan kami memang ada pemetaan puskeswan. Nah itu kan ternyata di wilayah kerja kami itu Lampung ada 58 puskeswan, kemudian Sumatera Selatan ada 61 puskeswan, kemudian Bengkulu ada 22 puskeswan, dan Bangka Belitung ada 9. Jadi sekitar 150 itu puskeswan itu yang di wilayah Balai Veteriner Lampung. Kan secara tupoksi, kami punya kewajiban dari tupoksi kami BVet Lampung ini punya kewajiban untuk bintek ke mereka ini, ke puskeswan ini. Makanya kan insya Allah kami tanggal 78 mau mengundang mereka. Setelah ini kan kami mapping aksinya seperti apa sih kapasitas mereka itu, ya itu sih, ini yang sebelumnya kita sering kerjasama, tapi kan karena nggak inten itu ini nggak inten, kita lihat betul bagaimana dengan SDM-nya, bagaimana dengan gedungnya, bagaimana dengan peralatannya. Nah itu akhirnya kami bisa mapping dari puskeswan ini. Ternyata misalnya ada masalah SDM, kemudian yang nggak fatal termasuk peralatan. Soalnya sekali lagi puskeswan itu soalnya kan untuk misalnya itu untuk menguji penyakit hewan itu kan butuh peralatan untuk menguji dia itu kalau nggak ada peralatan kan akhirnya ya sudah. Cuma diagnosa paling modal stetoskop paling gitu sama termometer akhirnya gitu kalau kalau ini kan harapan kami sebetulnya untuk pengujian sederhana. Jadi terus aja alhamdulillah pengujian sederhana. Kayak yang kemarin misalnya di Metro itu. Metro kan pernah ada farm besar itu, populasi di atas 1.600 kena Brucella itu. Yang Brucella. Nah, Brucella ini kan zoonosis menular ke manusia itu. Nah itu kan untuk memastikan sapi tersebut kena Brucella atau tidak. Betul. Padahal ada pengujian sederhana itu, pakai pengujian RBT gitu memang waktu itu Metro belum bisa menguji. Ya sudah, akhirnya kan kami undang ke balai, kemudian kami latih, kemudian termasuk mungkin kami mungkin kan kalau untuk langsung belanja semacam kitnya kan bahan-bahannya kan pasti mereka keberatan, mungkin akan karena akan mendadak gitu ya akhirnya termasuk kitnya kami kasih dulu gitu. Alhamdulillah itu lumayan efektif dalam artian yaitu sapi-sapi yang mau dikeluarkan dari perusahaan farm tersebut itu memang sudah diperiksa dulu. Nah, kalau misalnya negatif ya silahkan dikeluarkan. Tapi kalau misalnya positif, itu mau tidak mau harus dipotong di rumah potong hewan di Metro itu yang Sekali lagi kalau ini nanti misalnya itu sapi dalam kondisi kena Brucella. Kemudian ini kan disebarluaskan ke mungkin ke Bengkulu, mungkin ke Bangka Belitung, mungkin ke Batam, ke Kepri. Lah ini kalau sampai nyebar kemana-mana. Bisa nyebar ya? Iya itu nanti kan menularkan penyakit kemana-mana itu. Yang akhirnya kan, waduh kalau itu. Tapi alhamdulillah, makanya memang alhamdulillah kami langsung melakukan surveillance di farm tersebut. Kemudian sekali lagi kami melatih tim dari puskesmas yang ada di Metro itu. Itu akhirnya alhamdulillah paling enggak terkendali.
Oke. Jadi memang setiap sapi-sapi yang mau dikeluarkan dicek dulu seperti itu. Memang sebaiknya menurut Pak Dokter Hewan ini Ya. setiap puskeswan itu harus ada fasilitas, ya artinya sama seperti puskesmas, ditangani dulu di puskesmas, ya kan, terus kemudian kalau nggak bisa baru bisa dibawa ke balai veteriner gitu ya, Pak Dokter. Jadi memang apa itu memang ada tingkatan-tingkatan gitu yang ada ya. Jadi kan memang apa itu ya mungkin nanti di puskeswan ya mungkin itu pengujian sederhananya yang pengujian praktis yang bisa dilaksanakan di puskeswan dan tidak membebani apa itu anggaran di puskeswan tersebut. Betul. Nah, baru nanti kami kan untuk yang pengujian yang apa itu yang kompleks, yang kayak pengujian pakai PCR, kayak misalnya flu burung, kemudian jembrana, kemudian termasuk apa itu PMK, itu kan memang apa itu pengujiannya pakai PCR. Lah itu kan kalau misalnya itu ngandalin keseban memang akan berat. Tapi kalau cuma pengujian sederhana, misalnya kayak RPT, kemudian apa itu pengujian ternak-ternak itu kena cacing atau tidak itu sebaiknya dilakukan di puskeswan itu ya. Memang sebagian sebetulnya bisa. Lah sebagian memang mungkin belum ada peralatannya gitu. Nah ini kan makanya memang kami mendorong sekali lagi supaya apa itu puskeswan ini mampu untuk melaksanakan pengujian sederhana sehingga sekali lagi ini ujung tombak yang memang betul-betul vital betul. Soalnya kan dia itu yang tahu persis langsung ke lapangan yang tahu persis populasi apa ternak yang ada di wilayah daerahnya. Itu ini puskeswan ini yang tahu. Kalau kami kan ya itu kami kan 4 provinsi ya mau tidak mau kan ya jelas pasti apa itu yang kelihatan mencolok baru kami atau mungkin kalau kami dipanggil untuk investigasi ya mungkin kami baru turun. Memang saya lagi tapi kami juga melaksanakan surveillance ya dalam artian memang kami rutin untuk yang PHMS penyakit hewan strategis memang kami melaksanakan surveillance apakah mungkin kayak jembrana, kemudian flu burung, kemudian antrak, itu memang kami rutin melaksanakan pemantauan, jangan sampai itu nanti masuk penyakit tersebut, intinya seperti itu, sehingga paling enggak apa itu kami bisa memberikan rekomendasi ke dinas. Betul. Ini loh di wilayah Anda sekarang baru banyak penyakit ini. Tolong segera dilaksanakan pengendalian. Emang itu. Itu kerjasamanya dengan pemerintah daerah ya. Tapi sekali lagi memang itu, karena kami dititipin atau menyetu Poksi untuk surveillance ini, ya itu. Alhamdulillah untuk kerja kami sih lumayan kooperatif. Rata-rata kayak seperti kemarin itu, ya kami alhamdulillah. Kami sangat terbantu, jadi kan mereka langsung kayak yang penyakit mulut dan kuku itu, mereka kan langsung ya untungnya itu yang ya itu kami itu waktu itu sebetulnya itu kami menyediakan semacam apa itu media transfer untuk sebetulnya untuk LSD atau lato-lato. Jadi memang per kabupaten kami kasih 10 tabung gitu. Jadi kan kami kan dari 50 kabupaten kota itu. Jadi kami mengeluarkan sekitar 50 kali 10 berarti ya sekitar 500 tabung. Kami bagikan ke kabupaten kota ini. 50 gitu. Terus yaitu bagi yang memang sebagian kemarin waktu PMK itu ya akhirnya bagi yang sudah bisa ngambil sampel langsung mereka ngambil sampel kemudian dikirim ke tempat kami. Tapi bagi mereka yang memang belum siap ya memang tim kami turun, apalagi kalau yang di Lampung sih, ya rata-rata kami diundang kan langsung kami juga segera langsung bisa Yang nggak jauh, yang kayak yang di Bangka Belitung sama Bengkulu nih agak jauh ya itu kan memang itu butuh perjalanan waktu, butuh waktu itu ya. Akhirnya sih apa itu, ya akhirnya rata-rata sih mereka pada ngirim. Tapi kan kami akhirnya juga langsung dengan tim kami ke sana untuk melatih mereka. Kira-kira bagaimana sih cara pengambilan sampelnya itu supaya betul-betul memang sesuai dengan kaidah pengambilan sampling. Harus mewakili. Terus kira-kira penyakitnya apa, ya diambil apa. Itu kan ya itu memang butuh
apa itu pengetahuan, butuh informasi. Memang Pak Dokter Hewan Hasan Abdullah Sanyata ini ketersediaan dokter seperti yang dokter hewan khususnya di Puskeswan itu memang kayak misal di Provinsi Lampung itu sendiri dari 58 itu yang Puskeswan itu hanya berapa tadi? 41. 38. Jadi juga di Sumatera Selatan gitu masih kurang ya Pak Dokter ya? Iya enggak, jadi Bang Lampung ini kan Puskeswan 58, itu baru ada 38 dokter hewan ya. Berarti kan masih ada kurang 20. Memang ya itu ya. Sumsel ini, Sumsel masuk semakin dari 61 Puskeswan. Iya. Dokter hewannya cuma 45, berarti cuma sekitar 40%. Lampung lumayan di atas di atas 60% Lampung ini. Yang Sumsel ini yang apa itu mediknya ya tapi sekali lagi insya Allah sih ya apa itu mudah-mudahan apa itu pemerintah daerah memperhatikan lah. Memang sebetulnya dengan dulu kasus flu burung itu, itu alhamdulillah mereka akhirnya pada merekrut tenaga dokter hewan. Nah ini kan termasuk mungkin yang apa itu yang pas yang PMK ini. Mudah-mudahan Pemda memang tergerak sehingga apa itu untuk pengadaan mediknya itu bisa diajukan seperti itu sehingga sekali lagi soalnya memang sekali lagi ini SDM ini sangat vital untuk yaitu menangani kasus penyakitnya seperti itu. Makanya peran balai veteriner itu melakukan surveillance atau pelatihan gitu ya, Bang? Ya, memang sekali lagi jelas yang rutin memang kami melaksanakan surveillance apa itu untuk penyakit-penyakit yang berbahaya, Pak. Dalam artian penyakit tersebut itu yang pertama yang zoonosis ya menular ke manusia. Kayak misalnya kayak rabies yang ini ya. Rabies itu kan apa itu Lampung sendiri ini kan ya Masya Allah ini termasuk Bandar Lampung kan masih ada kasus ini malah ada apa itu ya, sekitar 3 ya. Kemudian Lampung Tengah itu ada 1 kemarin. Tanggamus ada 1. Memang Tanggamus itu memang sih jadi anjing di hutan kemudian turun ke kemudian kalau di Lampung ya memang yang di Bandar Lampung ini ya memang sekarang kan trennya apalagi dengan kemarin Covid itu ya. Itu kan akhirnya kan banyak yang pada melihara pet animal atau hewan kesayangan. Lah itu apa itu sekali lagi ternyata yaitu dari memang kadang kami dikirim misalnya ada anjing atau kucing yang menggigit. Lah kemudian diambil sampelnya untuk memastikan itu kena rabies atau tidaknya seperti itu ya. Itu akhirnya memang itu kewajiban kami untuk melaksanakan pengujiannya seperti itu. Menarik Dokter Hewan Abdullah Sanyata. Ini kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Ini nggak terasa waktu juga. Siap. Banyak informasi yang diberikan oleh Kepala Balai Veteriner. Sekali lagi terima kasih. Kita akan lanjutkan sesi ketiga. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita akan lanjutkan pada sesi ketiga. Sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.